Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Malam itu di tahun 2014, keheningan di rumah mewah Pak Hartono terasa ganjil. Biasanya, suara jangkrik dari taman belakang menjadi musik pengantar tidurnya. Namun malam ini, yang terdengar hanyalah detak jom dinding yang seolah mengejek kesunyian. Tiba-tiba, segelas air di atas nakas bergetar hebat. Pak Hartono, seorang pengusaha terpandang di kota Solo, terlonjak dari kursinya. Ia menatap sekeliling, mencari sumber getaran itu, namun nihil. Tiba-tiba, dari sudut ruangan yang gelap terdengar bisikan lirih memanggil nama yang seharusnya telah terkubur dalam-dalam. Sekar. Jantung Pak Hartono serasa berhenti berdetak. Itu suara yang ia kenal, suara yang ia coba lupakan. Ia memberanikan diri berjalan ke arah jendela besar yang menghadap taman. Tirai ia singkap perlahan. Di pantulan kaca, bukan wajahnya yang pucat yang ia lihat. Untuk sepersekian detik, ia melihat bayangan sesosok pria mengenakan topeng mengerikan. Topeng yang terbuat dari tengkorak manusia. Sosok itu menyeringai, lalu lenyap. Pak Hartono menjerit, jatuh terduduk, napasnya tersengal. Teror itu baru saja dimulai. 9 bulan sebelumnya, kehidupan Banyu adalah surga sederhana. Ia bukan orang kaya, hanya seorang buruh pabrik tekstil yang tinggal di sebuah rumah petak di gang sempit kawasan Pajang. Namun, surga itu bernama Sekar, istrinya. Wanita dengan senyum secerah mentari pagi dan tawa seringan kapas. Setiap sore, Banyu akan pulang disambut aroma teh melati dan senyum Sekar yang mampu melunturkan seluruh lelahnya. Mereka sedang menabung, bermimpi suatu saat bisa membeli sebidang tanah kecil untuk membangun rumah impian mereka. Kebahagiaan itu hancur pada suatu malam Jumat Kliwon. Banyu mendapat giliran kerja malam. Sekitar pukul 2 pagi, perasaannya tiba-tiba tidak enak. Jantungnya berdebar kencang tanpa alasan. Ia meminta izin pulang lebih awal dengan alasan sakit. Betapa hancur hatinya ketika mendapati pintu rumahnya rusak tercongkel. Ia berlari masuk dengan panik. Di dalam, dunianya runtuh. Ia menemukan Sekar terbaring tak bernyawa di lantai kamar mereka yang berantakan. Tubuhnya penuh luka dan kain yang menutupi jasadnya menyeratkan sebuah kebiadaban yang tak terperikan. Banyu meraung memeluk tubuh dingin istrinya. Tetangga berdatangan, polisi tiba. Namun bagi Banyu, semua sudah terlambat. Surga kecilnya telah direnggut paksa. Penyelidikan polisi berjalan lambat. Banyu tahu siapa pelakunya. Pak Hartono, bos di sebuah perusahaan lain yang pernah ditolak cintanya mentah-mentah oleh Sekar sebelum mereka menikah. Bersama 2 centengnya, Gilang dan Dodi, pria itu pernah mengancam akan membuat hidup Sekar tidak tenang. Banyu sudah melaporkan kecurigaannya, lengkap dengan saksi yang pernah mendengar ancaman itu. Tapi apa daya, Banyu hanya rakyat kecil. Uang dan kekuasaan Pak Hartono dengan mudah membungkam segalanya. Kasus itu perlahan menguap, ditutup dengan alasan kurang bukti. Keadilan telah mati. Luka di hati Banyu tak pernah kering, justru membusuk menjadi dendam yang membara. Keputusasaan adalah guru yang paling kejam. Setelah berbulan-bulan melihat para pembunuh istrinya hidup bebas dan tertawa di luar sana, Banyu sampai pada satu titik. Jika hukum manusia tak sanggup memberi keadilan, maka hukum alam gaib yang akan ia gunakan. Ia menjual semua peninggalan berharga miliknya, termasuk motor satu-satunya, lalu pergi tanpa pamit. Tujuannya satu, Gunung Lawu. Sebuah tempat yang diselimuti kabut misteri dan dipercaya sebagai gerbang menuju dunia lain. Perjalanannya ke lereng gunung itu adalah perjalanan spiritual yang menyiksa.
Ia bertanya kepada setiap penduduk desa yang ia temui, mencari seorang orang pintar yang mampu memberinya kekuatan. Akhirnya, ia dirujuk ke sebuah gubuk terpencil di tengah hutan, tempat tinggal seorang pertapa tua yang dikenal dengan nama Eyang Rogo. Eyang Rogo menatap Banyu dengan mata setajam elang. "Dendam hanya akan membakar jiwamu sendiri, nak," katanya dengan suara serak. "Jiwaku sudah terbakar sejak istriku tiada, Eyang. Aku hanya ingin api ini turut melahap mereka yang telah merenggutnya," jawab Banyu dengan sorot mata yang dingin dan kosong. Melihat tekad yang begitu pekat, Eyang Rogo akhirnya luluh. Ia setuju menurunkan ilmunya kepada Banyu, termasuk ilmu kebal dan ajian pamungkas yang langka, Pancasonga. Sebuah ilmu yang konon membuat pemiliknya sulit untuk mati. Syaratnya berat. Banyu harus melewati serangkaian ritual yang menguji fisik dan batinnya, berpuasa berhari-hari di dalam gua, dan bermeditasi di bawah air terjun yang dingin membeku. Yang paling mengerikan, ia harus bersumpah untuk menyerahkan sebagian jiwanya kepada kegelapan. Banyu menyanggupi semuanya. Rasa sakit fisik tak ada artinya dibanding sakit hatinya. Di puncak Lau, di bawah tatapan bintang-bintang yang membisu, Banyu terlahir kembali bukan lagi sebagai manusia, tetapi sebagai instrumen pembalasan dendam. Banyu turun gunung dengan aura yang berbeda. Wajahnya tetap sama, namun sorot matanya kini memancarkan kegelapan yang membuat orang bergidik. Langkah pertamanya bukanlah mendatangi rumah para pelaku, melainkan sebuah pemakaman umum di pinggir kota pada tengah malam. Berbekal sebuah cangkul, ia menuju satu gundukan tanah yang masih basah oleh air matanya. Makam Sekar. Dengan tangan gemetar namun hati yang telah mengeras, Banyu mulai menggali. Setiap ayunan cangkul terasa seperti menyayat hatinya sendiri. Ia terus menggumamkan permintaan maaf kepada arwah istrinya. "Maafkan aku, Sekar. Pinjamkan aku wajahmu untuk terakhir kalinya, agar mereka tahu dari mana datangnya teror ini." Setelah beberapa jam, ujung cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Papan nisan. Ia membongkarnya dengan hati-hati. Di sanalah ia melihat sisa-sisa jasad istrinya yang terbungkus kain kafan. Dengan napas tertahan, ia mengambil bagian yang paling ia butuhkan. Tengkorak kepala Sekar. Di tempat persembunyiannya, sebuah rumah kosong di pinggir kota, Banyu melakukan ritual terakhir. Ia membersihkan tengkorak itu, mengukirnya dengan rajah-rajah gaib yang diajarkan Eyang Rogo, lalu merapalkannya menjadi sebuah topeng. Saat topeng itu selesai, aura mistis yang pekat menyelimuti ruangan. Itu bukan lagi sekadar tulang, tetapi sebuah artefak penuh kutukan dan dendam. Banyu menatap pantulan dirinya di genangan air. Sosok pria dengan topeng tengkorak menyeringai kembali padanya. Sang teror telah lahir. Korban pertamanya adalah Dodi, centeng paling penakut. Teror Banyu tidak langsung membunuh. Ia ingin mereka merasakan penderitaan yang sama seperti yang dirasakan Sekar. Ketakutan yang melumpuhkan. Suatu malam, saat Dodi sedang berjalan pulang melewati gang sepi, tiba-tiba ia mendengar suara tangisan wanita. Suara itu persis seperti suara Sekar. Dodi mempercepat langkahnya. Namun, suara itu semakin dekat, seolah berbisik tepat di telinganya. Tiba-tiba, lampu jalan di atasnya meledak, membuat area itu gelap gulita. Dalam kegelapan, Dodi melihat siluet sesosok pria berdiri di ujung gang. Saat matanya mulai terbiasa, ia melihat wajah pria itu. Sebuah topeng tengkorak yang menyala dalam gelap. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dan menatapnya. Dodi menjerit dan lari tunggang langgang. Sejak malam itu, hidup Dodi menjadi neraka. Ia melihat penampakan topeng itu di mana-mana. Di cermin kamar mandi, di layar televisi yang mati, bahkan di dalam mangkuk mie instannya. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan, dan terus-menerus mengigaukan nama Sekar. Ia mencoba memberitahu Gilang, rekannya,
Namun Gilang hanya menganggapnya gila karena rasa bersalah. Giliran Gilang tidak. Teror untuknya lebih brutal. Suatu malam, saat ia sedang mengendarai motornya, tiba-tiba sosok bertopeng tengkorak itu muncul di jok belakang motornya melalui kaca spion. Gilang kaget dan kehilangan kendali. Motornya menabrak gerobak sate. Ketika ia bangkit dengan tubuh penuh luka, sosok itu sudah berdiri di hadapannya. Gilang mencoba memukulnya dengan sebatang kayu. Namun kayu itu patah saat mengenai tubuh sang peneror. Ilmu kebal Banyu bekerja sempurna. Sosok itu hanya mencengkram leher Gilang, berbisik, "Kalian mengambil nyawanya, aku akan mengambil kewarasan kalian." Lalu tiba-tiba menghilang ke dalam bayang-bayang. Gilang menjadi paranoid. Ia membawa senjata tajam kemana-mana. Puncaknya, ia menyerang orang sembarangan di pasar karena mengira orang itu adalah si topeng tengkorak. Ia ditangkap polisi dan akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa, terus berteriak tentang hantu Sekar dan topeng tengkorak. Hanya tersisa satu nama, Pak Hartono. Sebagai otak kejahatan, Banyu menyiapkan teror yang paling menyiksa untuknya. Banyu tidak menyentuhnya secara fisik. Ia menyerang apa yang paling dibanggakan oleh Hartono: status, kekayaan, dan ketenangan keluarganya. Teror dimulai dengan hal-hal kecil. Foto-foto keluarga di dinding rumahnya tiba-tiba berubah, menampilkan wajah topeng tengkorak. Bisikan nama Sekar terdengar dari saluran telepon setiap kali ia mencoba menelpon. Istri dan anak-anaknya mulai ketakutan. Usahanya tiba-tiba berantakan. Proyek-proyek besar gagal tanpa alasan yang jelas. Investor menarik diri dan reputasinya hancur. Puncaknya adalah malam yang digambarkan di prolog. Setelah melihat penampakan di jendela, Pak Hartono hidup dalam ketakutan mutlak. Ia menyewa pengawal, memasang puluhan CCTV, bahkan memanggil dukun, namun semua sia-sia. Sosok bertopeng itu bisa muncul di mana saja, kapan saja. Tiba-tiba di kamar tidurnya, tiba-tiba di kursi belakang mobilnya. Ia tidak menyakiti, hanya muncul, menatap dengan rongga mata yang kosong, lalu menghilang. Jiwa Pak Hartono terkikis habis. Ia tidak gila seperti Gilang. Ia sadar sepenuhnya, dan itu yang membuatnya lebih menderita. Ia tersiksa oleh bayang-bayang kejahatannya sendiri yang kini berwujud fisik. Suatu pagi, setelah seminggu tidak bisa tidur, pengusaha kaya raya yang angkuh itu menyerah. Dengan pakaian lusuh dan mata cekung, ia berjalan kaki ke kantor polisi. Di hadapan para penyidik yang kebingungan, ia menangis dan mengakui semua perbuatannya. Merencanakan pemerkosaan dan pembunuhan Sekar. Ia lebih memilih membusuk di penjara daripada hidup 1 hari lagi dalam cengkraman teror si topeng tengkorak. Bayangan di atas nisan. Keadilan dengan caranya yang bengkok akhirnya terpenuhi. Para pelaku telah menerima ganjarannya. Tapi di atas nisan Sekar yang telah ia rapikan kembali, Banyu berdiri dalam diam. Topeng tengkorak itu ia pegang di tangannya. Angin malam berdesir pelan, membawa aroma Kamboja dari pemakaman. Dendamnya telah terbalas, namun tidak ada kelegaan di hatinya. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin dan pekat. Ia telah menang, tetapi ia kehilangan segalanya. Istrinya, kemanusiaannya, dan jiwanya. Ia menatap topeng di tangannya, topeng yang terbuat dari sisa-sisa cinta terbesarnya. Tiba-tiba ia merasa tidak lagi sendirian. Ia menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Hanya bayangannya yang memanjang di bawah sinar bulan. Namun bayangan itu terasa salah. Bayangan itu tampak mengenakan topeng tengkorak, meski topeng itu ada di tangannya. Banyu sadar, perjanjiannya dengan kegelapan bersifat abadi. Ia mungkin telah menyelesaikan tugasnya, tetapi sang peneror bertopeng tengkorak kini menjadi bagian dari dirinya selamanya. Sebuah bayangan yang tak akan pernah bisa ia lepaskan. Bersama saya, Nyi Kliwon.
Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.